Refleksi batin Superman. Superman, film yang dirilis tanggal 11 Juli tahun 2025, bukan sekadar epik superhero, ia adalah cermin jiwa seorang manusia luar biasa yang berperang dalam keheningan hatinya. James Gunn menghindari narasi asal-usul yang usang, dan langsung menyelami pergulatan batin Clark Kent, seorang alien yang menjadi manusia, tinggal di dunia yang tidak sepenuhnya menerimanya. Clark Kent adalah anak dari Krypton yang memilih hidup sebagai petani kecil di Kansas. Film ini memperlihatkan konflik emosional antara kekuatan luar biasa dan kerendahan hati seorang manusia biasa. Ia bukan hanya sang Man of Steel, ia adalah jiwa lembut yang membangun moralitasnya di mezbah keadilan, kejujuran, dan kasih, dipengaruhi oleh kedua orang tua, Jor-El dan Jonathan Kent. Dalam citra dunia modern yang penuh skeptisisme, konflik Superman bukan sekadar soal menyelamatkan kota, tapi menyelamatkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Ia mempertanyakan, haruskah kekuatan besar tunduk pada kekuatan politik? Dialog politik publik dan manipulasi oleh Lex Luthor sebagai magnet teknologi memperlihatkan pergulatan batin Superman yang tak hanya menyelamatkan orang, tapi juga memelihara moral keseimbangan dunia. Bagi Clark, kekuatan sejati bukan berada di mata laser atau pukulan dahsyat, melainkan kemampuannya untuk memilih kebaikan di saat semua orang berkata sia-sia. James Gunn menekankan kekuatan kasih sebagai landasan karakter Superman, pengingat bahwa keberanian terbesar bukan semata menghadapi monster, tapi berani menegakkan kebenaran ketika dunia menganggapnya kuno. Dalam satu rangkaian adegan emosional, Superman menyadari bahwa kerentanannya, keraguan, cinta, kesedihan, justru yang menjadikannya manusiawi. Downtime bersama Lois Lane dan miring senyum pada anjing setia Krypto menegaskan bahwa kebaikan sejati memerlukan sentuhan perasaan, bukan hanya kekuatan. Kita seringkali menyamakannya dengan keberanian lantang, dengan otot, kekuasaan, atau suara yang paling keras di ruang debat. Namun, dalam keheningan yang penuh empati dan tindakan kecil yang tulus, justru tersembunyi bentuk kekuatan paling murni, kebaikan yang lahir dari sentuhan perasaan. Superman, misalnya, ikon dari kekuatan luar biasa, tidak dikenang semata karena ia mampu menghentikan meteor atau melawan musuh yang tak terkalahkan. Ia dihormati karena ia memilih untuk tidak menghancurkan saat ia bisa, karena ia menangis ketika dunia yang ia cintai hancur. Dan karena ia menyentuh hati manusia bukan dengan kekuatan, tapi dengan rasa. Pilihan-pilihannya tidak didorong oleh kebencian atau amarah, tetapi oleh kasih, simpati, dan harapan. Kebaikan sejati bukanlah tentang siapa yang bisa paling cepat menolong atau siapa yang paling banyak memberi. Ia bukan tentang angka, bukan tentang pencitraan. Ia tentang bagaimana kita hadir dalam kehidupan orang lain, memeluk tanpa menghakimi, mendengarkan tanpa menyela, memahami tanpa harus menyetujui, dan mencintai tanpa syarat. Seseorang yang memiliki kekuatan bisa memilih untuk menguasai, tapi seseorang yang memiliki hati, akan memilih untuk menemani. Itulah yang membedakan pahlawan sejati dari sekadar penyelamat. Tanpa sentuhan perasaan, kebaikan bisa terasa mekanis. Tapi dengan hati yang terbuka, sebuah sapaan sederhana bisa menjadi penyelamat yang lebih ampuh dari ribuan pidato. Dunia tidak kekurangan orang kuat, tapi dunia sangat merindukan orang yang lembut namun teguh, yang memilih kebaikan bukan karena ingin dipuji, tetapi karena itu adalah bagian dari jiwanya. Dunia sebenarnya merindukan sosok yang berbeda, seseorang yang lembut namun teguh. Mereka yang memilih berbuat baik bukan demi sorotan kamera,
bukan demi tepuk tangan, tetapi karena itulah jati dirinya. Ia berbuat baik bahkan saat tak ada yang melihat. Ia menolong meski tak pernah disebut. Ia memaafkan tanpa diminta, dan ia mencintai tanpa syarat. Lembut bukan berarti lemah, justru, kelembutan sejati lahir dari jiwa yang telah ditempa luka, dari seseorang yang memilih tetap manusiawi meski hidup tak selalu adil. Mereka tidak mudah terprovokasi, tetapi juga tidak mudah dipatahkan. Mereka bisa menangis, namun tidak menyerah. Mereka sabar, namun bukan pasrah. Teguh bukan berarti keras kepala. Teguh adalah berdiri dalam nilai-nilai kebaikan ketika arus dunia mencoba menggoyahkannya. Teguh adalah tetap jujur saat kejujuran menjadi mahal. Teguh adalah memilih jalan yang benar meski sunyi, ketika yang lain berlomba di jalan pintas. Dunia tidak kekurangan orang cerdas, terkenal, atau hebat. Tetapi dunia sangat kekurangan mereka yang benar-benar baik. Bukan baik karena ingin tampak suci, tapi baik karena hatinya penuh kasih. Bukan baik karena pencitraan, tapi karena ia tahu, satu-satunya warisan sejati dalam hidup ini bukanlah jabatan, bukan nama besar, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama. Jika kamu adalah orang itu, yang tetap lembut meski sering disakiti, yang tetap menolong meski sering dilupakan, maka ketahuilah, dunia butuh lebih banyak sepertimu. Dunia merindukanmu. Superman versi 2025 bukan hanya tentang menyelamatkan dunia, tapi juga menolong dirinya sendiri, menemukan keseimbangan antara dua dunia yang sangat berbeda. Ia bukan pahlawan tanpa celah, tapi manusia yang memilih harapan meski hati pernah rapuh. Ini adalah kisah cinta, kemanusiaan, dan keberanian batin yang tidak kalah heroiknya dengan adegan spektakuler.